Dalam sepekan, indeks harga saham gabungan, IHSG, anjlok 6,94% dan mencatat pelemahan terburuk sejak pekan ke-4 Februari 2025 yang dibukukan ambruk 7,83%. Sempat diberlakukan trading halt pada 2 hari berturut-turut, yakni 28 hingga 29 Januari 2026, sebelum akhirnya IHSG menguat 1,18% pada 30 Januari 2026. Dalam catatan BI, asing mencatat net outflow sebesar 13,93 triliun rupiah dalam sepekan, 26/31/2026. Sempat diberlakukan trading halt pada 2 hari berturut-turut, yakni 28 hingga 29 Januari 2026, sebelum akhirnya IHSG menguat 1,18% pada 30 Januari 2026. Dalam catatan BI, asing mencatat net outflow sebesar 13,93 triliun rupiah dalam sepekan. Huru-hara ini ditengarai keputusan penyedia layanan indeks global MSCI yang membekukan saham-saham Indonesia dari portofolio bergengsi miliknya. MSCI juga memberikan peringatan potensi penurunan status Indonesia dari emerging markets menjadi frontier market. Menyusul pengumuman MSCI dan gelombang aksi jual di pasar modal, 4 petinggi OJK dan Dirut BI memutuskan mundur dari jabatannya. Namun, penggantian posisi yang kosong dengan cepat dilakukan. Presiden Prabowo Subianto juga memiliki pesan khusus bagi para investor terkait dinamika pekan ini di bursa. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang digelar Sabtu 31 Januari malam. Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah tetap berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia, ungkap Airlangga, mengutip pesan dari Prabowo. Dalam pertemuan di Wisma Danantara yang dihadiri para petinggi kementerian lembaga, diungkapkan pula beberapa prioritas utama demi menjaga iklim investasi yang berkelas. Pertama-tama, Airlangga mengatakan kondisi makroekonomi Indonesia kuat dengan pertumbuhan 5,04% pada Q3 2025 dan disebut tumbuh lebih tinggi pada Q4 2025. Pemerintah juga akan menertibkan saham-saham gorengan yang dinilai manipulatif. Transparansi ditingkatkan dengan demutualisasi atau perubahan status BI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization, SRO, yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas anggota bursa, AP, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain. Mundurnya para petinggi OJK juga dengan cepat diisi kembali. Friderida Widyasari diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DK OJK, sembari tetap mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Selanjutnya, posisi Dirut BI yang baru akan diumumkan pada Senin 2 Februari besok. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara soal pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, BI, Iman Rahman, menyusul anjloknya indeks harga saham gabungan, IHSG, akibat kebijakan Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga memicu trading halt 2 hari berturut-turut. Menurut Purbaya, langkah mundur Iman justru memberi sinyal positif bagi pasar. Ia menilai keputusan itu bisa mengembalikan kepercayaan investor. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan adalah lebih baik. Jadi mereka akan investasi di pasar modal maupun di sektor real, di FDI, Foreign Direct Investment. Ini positif kalau orang yang ngerti. Bye, serok-serok, ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026. Bendahara negara itu menyebut pengunduran diri Iman sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar saham. Ia menyoroti sikap BI yang dinilai abai terhadap masukan MSCI, yang kemudian berbuntut panjang. Purbaya menyebut kelalaian tersebut sebagai kesalahan fatal. Terlebih, langkah MSCI ikut memengaruhi penilaian lembaga global lain seperti Goldman Sachs dan UBS terhadap pasar modal Indonesia.